Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Kali ini saya ingin membahas bab azal. Kalau azal itu secara terminologinya ataupun secara lughawi, secara umumnya itu adalah menjauh. Tetapi yang dimaksudkan di sini itu ada al-azal menurut istilah. Apa itu azal? Azal itu adalah seorang suami mengeluarkan air nutfahnya tidak pada tempat istrinya. Artinya tidak di dalam milik sang istrinya. Tetapi sang suami mengeluarkan air maninya itu di luar milik sang istrinya. Menurut pandangan fikih itu hukumnya bagaimana? Apakah diperbolehkankah? Apakah diharamkankah? Apakah dimakruhkankah? Gitu ya. Karena aku khawatir ini diharamkan misalkan. Nah, maka kali ini saya insya Allah akan membahas azal tersebut. Sebetulnya di dalam pembahasan azal itu adalah ikhtilafiyah. Artinya ikhtilafiyah itu adalah perbedaan pendapat ulama. Hukum yang pertama, azal itu menghukuminya adalah jawaz. Artinya jawaz adalah diperbolehkan. Bahkan diperbolehkannya itu secara mutlak. Artinya diperbolehkan secara mutlak adalah bagi seorang suami melakukan azal tersebut, apakah sang istrinya ridho ataupun tidak ridho. Ya. Dan apakah sebelumnya sang istri ini tidak mengetahuinya sama sekali, tahu-tahu sang suami melakukan hal itu di luar. Ataupun sebelumnya sang suami, maksud saya sang istri mengetahuinya. Itu diperbolehkan secara mutlak. Apa yang menjadikan landasan ataupun dalil hukumnya diperbolehkan azl ini? Itu dikarenakan ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini yang disampaikan dari Jabir bin Abdullah. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami dulu itu pernah melakukan azl pada saat baginda Nabi Muhammad SAW dan turunlah ayat Al-Quran. Kemudian ada hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengatakan kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faballagha dzalika nabiyallah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Jadi dalam hadis ini dikatakan kami dahulu tuh pernah melakukan azal. Dan ketika kami melakukan azal, berita ini sampai terdengar kepada telinganya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tidak melarang kepada kami yang telah melakukan azal tersebut. Dan ini ada yang menjadikan landasan ataupun referensinya kenapa menghukumi jawaz boleh secara mutlak gitu. Karena memang pada alasannya kenapa jawaz secara mutlak, karena hak seorang istri itu adalah disenangkan kan oleh sang suaminya. Biasanya sang istri senang ketika melakukan berhubungan biologis dengan istrinya itu adalah ketika sang istri sudah mencapai inzal. Artinya inzal adalah mengeluarkan air nutfah milik sang istrinya. Kalau sang istri sudah mengeluarkan air nutfahnya, ya tentu sang istri sudah mendapatkan kesenangan tersebut. Itulah menjadikan alasan kenapa hukumnya jawaz, diperbolehkan. Yang penting pokoknya mas sang suami udah menyenangkan dulu deh istrinya. Maksudnya adalah seperti itu. Begitu ya. Itu adalah yang menjadikan alasan. Tetapi meskipun sunnahnya, ini sunnahnya, jika sang suami mau melakukan azal tersebut, sunnahnya bagi sang suami itu harus meminta izin dulu kepada istrinya. Itu sunnahnya seperti itu ya. Nah itu adalah untuk hukum yang pertama. Untuk hukum yang kedua itu adalah diperbolehkan, tetapi boleh di sini itu ada syaratnya, dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu dikarenakan ada hajat. Artinya hajat itu ada kebutuhan, begitu ya. Ada kebutuhan. Namun jika tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka itu hukumnya bisa berubah menjadi
makruh. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang kedua itu adalah sebagian ulama berpendapat jawaz disyartin. Boleh tetapi ada syaratnya dikarenakan ada suatu kebutuhan. Seperti itu ya. Ini yang disampaikan oleh al-ulama Umar, al-ulama Ali, al-ulama Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Imam Malik. Yang mana ulama-ulama ini sebagian yang bermadhab masih bermadhab Syafi'iyah dan sebagian bermadhab Hanafiyah. Dan untuk yang tadi yang pertama pun itu yang bermadhab sama, yang bermadhab Asy-Syafi'iyah ya. Saya ini hukum ini yang saya sampaikan ini yang bermadhab Asy-Syafi'iyah ya. Itu karena kebanyakan mayoritas di Indonesia kan bermadhab Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Dan dalam hal ini bisa misalkan dilihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya. Penjelasannya saya sampaikan ini pada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Mohon maaf referensinya tidak saya sampaikan seperti itu karena ini terlalu panjang sekali pembahasan kalau saya bacakan dengan arabiyahnya. Dan untuk hukum yang ketiga itu hukumnya adalah dimakruhkan ya. Hukumnya dimakruhkan, tetapi hukum makruh itu jika tidak ada uzur. Sekali lagi, yang ketiga ini hukumnya adalah makruh jika tidak ada uzur. Kalau ada uzur, maka ini hukumnya tidak menjadi makruh. Artinya kalau ada uzur, maka hukumnya menjadi ubah, menjadi boleh. Seperti itu. Kalau tidak ada uzur, maka hukumnya menjadi makruh. Seperti itu. Ya, kenapa? Ini sebagian ulama menghukuminya makruh. Alasannya apa? Ini sebagian ulama menghukumi makruh. Sebagian ulama menghukumi makruh itu dikarenakan kalau bagi pasangan suami istri melakukan azal tersebut, itu alasannya akan mengurangi rasa kenikmatan bagi seorang suami dan istri ketika melakukan hubungan biologis tersebut. Gitu ya. Oke teh, memang tadi istri saya itu udah keluar. Tetapi coba ya, ini bisa berterus terang aja dan bisa dirasakan bagi pasangan suami istri. Sang suami jika mengeluarkan di tempatnya, namanya juga kan punya tempat, berarti di tempatnya itu rasanya akan lebih nikmat daripada dikeluarkan selain dari tempatnya. Begitu juga sebaliknya bagi sang istri, meskipun sudah istrinya itu udah senang duluan, artinya dikarenakan udah inzal, udah keluar, ketika sang suami mengeluarkan di tempat milik sang istrinya, maka biasanya sang istrinya akan mendapatkan kenikmatan kembali. Nah, oleh karena itu ulama menghukumi makruh karena kasihan nanti suami dan istrinya mengurangi akan rasa kenikmatan tersebut. Itu adalah alasannya kenapa dimakruhkan. Dan alasan yang kedua kenapa dimakruhkan, karena kalau kita melakukan azal, berarti otomatis kita nggak bisa punya anak dong, gitu kan? Karena kan dikeluarkannya di luar. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya lebih baik memperbanyak keturunan. Tanakahu, tanasalu, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Seperti itu. Itu adalah alasan kenapa ulama berpendapat hukumnya adalah makruh. Nah, bagaimana kalau misalkan teh melakukan azal itu dikarenakan ada uzur? Dikarenakan ada uzur. Maka uzur-uzur seperti apakah yang dimaksudkan di sini? Baik, uzur yang pertama di sini dikatakan dalam kitab ini adalah jika misalkan bagi pasangan suami istri tersebut kenapa melakukan azal ini dikarenakan pada saat ini aku berada di lingkungan non-muslim, gitu ya. Misalkan sekarang aku berada di daerah yang mana semua tetanggaku itu non-muslim. Sedangkan keluargaku di sini sendiri yang muslim. Misalkan aku tuh sebelumnya udah punya anak, misalkan 2. Dan anak-anakku sekarang udah pada besar. Kemungkinan keimanannya kuat karena udah aku ajarkan gitu ya. Karena sebelumnya aku tinggal di daerah muslim. Karena ada suatu pekerjaan sehingga aku harus tinggal di sini dan sekarang aku tinggal di daerah non-muslim misalkan. Jadi aku khawatir sekali kalau sekarang aku mengandung lagi, aku punya anak lagi, aku khawatir. Khawatirnya aku tidak bisa menerapkan keimanan yang kuat kepada anakku karena nanti anakku akan berkecimpung dengan teman-teman yang non muslim.
Nah, sehingga begitu khawatir sekali bagi suami dan istrinya kalau punya anak lagi itu khawatir sekali. Nah, itu yang dimaksudkan udzur yang pertama. Sehingga hukumnya diperbolehkan melakukan azal tersebut. Yang kedua adalah seorang perempuan hamba sahaya takut pengaruh perbudakan. Untuk yang kedua mungkin sekarang sudah tidak ada sehingga tidak perlu aku terangkan. Dan yang ketiga alasan udzur tersebut bagi seorang istri, misalkan seorang istri itu yang punya penyakit gitu. Kata dokter itu Bu, wayahna ibu tuh nggak boleh lagi punya anak. Karena kalau ibu punya anak lagi, kemungkinan penyakit yang sekarang ibu derita takut tertular ke jabang bayi yang ada di dalam rahim. Jadi lebih baik ibu nggak perlu hamil lagi. Sedangkan si ibu ini mau melakukan KB apapun itu nggak cocok. Udah pakai pil suntik, istilahnya KB apapun udah nggak cocok. Nggak ada lagi cara lain keluar kecuali melakukan azal ini. Nah, maka itu hukumnya tidak apa-apa, menjadi diperbolehkan. Untuk uzur yang keempat, itu adalah misalkan contohnya adalah seorang ibu, anak tuh masih kecil banget, masih menyusui. Ya, ini seorang ibu yang masih menyusui. Aku belum mau punya anak. Kenapa? Karena kalau aku mau punya anak, aku ini masih menyusui gitu. Karena kalau sekarang aku punya anak lagi, aku khawatir nanti gizinya akan mengurang gitu. Seperti karena kan kalau misalkan kita mengandung sedangkan kita lagi menyusui, maka kata bidan itu harus diberhentikan kita menyusuinya. Karena khawatir nanti bayi yang ada di dalam kandungan tersebut kurang gizinya gitu. Dan kebetulan sekali hal itu pun kejadian gitu, pernah kejadian sama saya dari anak kedua ketiga itu kayak anak kembar karena jaraknya itu saking saking deket banget gitu. Saya masih menyusui anak saya baru 5 bulan, ternyata saya sudah mengandung lagi karena memang aku tidak di KB seperti itu. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh bidan, katanya aku harus berhenti menyusui anakku yang kedua. Karena kalau aku meneruskan menyusui nanti khawatir anakku yang ketiga dalam kandungan ini kurang gizinya seperti itu. Oh, sedih sekali aku harus menghentikan menyusui anak yang kedua itu ya, diganti sama jadi anak sapi gitu ya. Jadi pakai susu formula seperti itu. Nah, maka itu tidak apa-apa jika merasa ibu khawatir, merasa kasihan, maka tidak apa-apa melakukan azal tersebut. Dan untuk udzur yang kelima itu adalah misalkan dikhawatirkan karena pada zaman sekarang itu semakin hari zaman ini aduh semakin rusak, maksiat sudah di mana-mana, bahkan orang melakukan maksiat sekarang sudah tidak malu-malu, sudah tidak ditutupi lagi. Aku khawatir sekali semakin banyak anak tidak bisa apa ya menerapkan anakku secara islami karena zamannya udah semakin mengkhawatirkan. Nah, itu juga bisa menjadikan salah satu alasannya. Nah, itu adalah kelima uzur yang mana hukumnya bisa saja tidak menjadi makruh dikarenakan ada keuzuran tersebut. Ya, mungkin akan sedikit saya tambahi dikarenakan ini menerangkan azal ini sebetulnya berhubungan akan hukumnya KB ataupun hukum membatasi keturunan. Sehingga teh hukum membatasi keturunan itu gimana? Hukum KB itu gimana gitu? Katanya sih KB mah kata kata ajengan di sini mah katanya gak boleh gitu teh. Katanya haram misalkan. Itu benar gak? Bagaimana nih? Nah, maka itu kalau misalkan kita sebagai pasangan suami istri niat kita melakukan KB, keluarga berencana cukup anak dua gitu ya. Itu kan slogan pemerintah seperti itu ya. Kalau misalkan kita niat melakukan KB tersebut niatnya karena kita itu khawatir, takut tidak bisa memberi anak kita makan, takut keluarga kita kalau banyak anak menjadi miskin, ya. Takut kalau kita banyak anak menjadi sempit rizki, ada niat, keremanan dalam hati kita. Maka ketika kita melakukan KB tersebut, menurut pendapat ulama, hukumnya adalah diharamkan. Jadi bukan KB-nya, ini nih, niat di dalam hati kita, ketauhidan kita kepada Allah yang menjadikan haramnya. Bukan menggunakan KB-nya itu tersebut. Paham mungkin di sini ya? Kenapa diharamkan? Karena kita telah bersuudzon kepada Allah. Karena kita telah bersuudzon, kita telah berburuk sangka kepada Allah. Memang rezeki Allah itu terbatas, memang rezeki Allah itu tidak terbatas. Sehingga kalau niatnya kita karena itu adalah haram. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Wallahu a'lam bil muradih. Artinya adalah janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kata Allah, kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Ini ada di dalam surat Al-Isra ya, pada ayat ke-31. Sehingga ya kuatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, itu adalah yang pertama yang hukumnya diharamkan. Jadi bukan KB-nya, niat kitanya gitu. Dan yang kedua itu hukum KB kalau misalkan kita menggunakan KB yang mana sifatnya sementara, misalkan dipel gitu ya, disuntik atau di steril atau KB apalah, saya kurang paham semuanya perkabean gitu. Maka itu hukumnya adalah ya sama seperti hukum azal. Seperti yang udah tadi saya terangkan, hukum azal terbagi menjadi 3. Yaitu kan azal tersebut kan biasanya orang melakukan itu dikarenakan untuk mencegah agar tidak terjadinya anak seperti itu. Itu yang sifatnya sementara. Dan yang ketiga, kalau misalkan kita melakukan KB tersebut, misalkan KB tersebut itu sifatnya permanen. Permanen sehingga tidak punya lagi anak permanen. Misalkan seperti apa ya? Misalkan seperti seorang istri yang diangkat rahimnya misalkan, naudzubillah ya, sengaja ini diangkat rahimnya karena saking nggak pengen punya anak lagi. Maka itu hukumnya adalah diharamkan juga. Ya, itu diharamkan. Seperti itu. Kecuali kalau madarat. Artinya madarat ya kata dokter ini rahim seorang ibu itu harus diangkat. Karena kalau nggak segera diangkat, nanti khawatir akan menimbulkan suatu penyakit ataupun kemadorotan yang lebih besar misalkan ya gak tahu lah alasannya apa nih kata dokter misalkan harus segera diangkat nih rahimnya maka itu tidak haram karena itu ada suatu kebutuhan atau bisa menjadikan hal yang lebih madarat seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang ketiga yang dihukumi haram itu adalah yang sifatnya permanen. Dan saya nggak tahu lagi nih, sebetulnya selain diangkat rahim ada nggak KB yang saya nggak tahu itu harus ditanyakan kepada dokter kali ya, kepada bidan seperti apakah yang permanen yang mengakibatkan tidak punya anak lagi. Mudah-mudahan yang mau saya sampaikan ini bermanfaat bagi para jemaah Al-Asran. Jika ada suatu permasalahan yang ingin ditanyakan, maka bisa ditulisnya di IG saya pribadi, bisa di-follow dulu, lalu ditulis di DM. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.